Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini, Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Perpisahan Menuju Jalan Kebahagiaan. Kisah ini menceritakan tentang seorang istri yang harus rela melepaskan suami yang sangat ia sayangi, lantaran terbukti selingkuh dengan wanita lain. Namun sang istri yang cerdas dapat melalui situasi tersebut dengan tenang dan penuh keyakinan. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Kau sudah siap? Tanya Bintang dengan suara pelan, menatap Kisya yang berdiri ragu-ragu di depan bangunan megah berhiaskan lampu neon terang. Kisya menghela napas dalam-dalam, tubuhnya yang tertutup rapat dengan busana syar'i tampak sedikit bergetar. Bukan karena dingin, tetapi karena kecamuk di dalam hatinya. Bintang bisa merasakannya. Dia tahu ini bukan situasi yang mudah bagi wanita itu. Namun jauh lebih menyakitkan jika Kisya terus dibutakan oleh kebohongan suaminya sendiri. Aku siap, suara Kisya lirih. Matanya tetap terpaku pada pintu yang menjulang tinggi di hadapannya. Tapi aku takut dengan kenyataan yang akan kutemui. Bintang mengangguk pelan, memahami kecemasan itu. Apa yang kau takutkan? Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika Lutfi melihat kita di sini dan menuduh yang bukan-bukan? Kata Kisya mulai dipenuhi air yang belum jatuh. Bintang menatapnya, sedikit terkejut. Dalam situasi seperti ini, Kisya masih memikirkan perasaan suaminya. Bahkan masih memikirkan kemungkinan dia menaruh curiga pada dirinya dan Bintang. Perempuan itu benar-benar luar biasa. Andai saja aku yang menikah denganmu, Kisya. Aku tidak akan membuatmu merasa seperti ini. Aku tidak akan membuatmu harus menanggung kepedihan ini sendirian. Namun, Bintang segera menepis pikirannya sendiri. Dia tidak boleh berharap pada kehancuran rumah tangga orang lain. Itu bukan dirinya. Jika Lutfi berprasangka buruk padamu, Bintang berujar mantap. Aku akan bersaksi bahwa kau adalah seorang istri yang menjaga kehormatan dan kesetiaanmu. Kisya menatapnya sejenak lalu mengangguk. Terima kasih Bintang. Ia melangkah maju dengan hati yang dipenuhi keraguan dan tekad yang saling bertarung di dalam dadanya. Bintang berjalan di belakangnya, memastikan perempuan itu tidak sendirian menghadapi apa yang akan terjadi. Begitu mereka melewati pintu utama, aroma alkohol menyengat menusuk hidung. Musik berdentum keras, membuat suara-suara lainnya tenggelam di antara gemerlap lampu warna-warni. Kisya sedikit menegang, tetapi ia terus berjalan lurus sesuai dengan instruksi dari Bintang. Mereka berhenti di depan sebuah ruangan eksklusif, tempat yang hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Tanpa ragu-ragu, Kisya menguatkan hatinya dan membuka pintu. Pemandangan di depannya membuat dunia Kisya seakan runtuh seketika. Di dalam sana, Lutfi sedang tenggelam dalam pelukan seorang wanita lain, Jihan. Mereka berdua begitu larut dalam kebersamaan, tidak menyadari keberadaan orang lain di ruangan itu. Mata Kisya membelalak, dan sebelum ia sempat berkata apapun, air matanya sudah lebih dulu jatuh. Bintang yang sejak tadi berdiri di belakangnya, diam-diam mengangkat ponselnya dan merekam kejadian itu. Dia tahu Kisya tak akan sanggup melakukannya sendiri. Beberapa saat berlalu dan Jihan mengubah posisi, membelakangi pintu. Sementara itu, Lutfi yang berada di posisi menghadap ke arah Kisya, akhirnya menyadari kehadiran istrinya. Mata mereka bertemu. Lutfi terpaku, seluruh tubuhnya seakan membeku di tempat. Jihan yang tidak menyadari apa yang terjadi, merasa aneh dengan sikapnya. Ada apa mas? Tanyanya bingung. Kisya tak berkata apa-apa. Ia hanya berbalik dan melangkah pergi dengan hati yang hancur. Bintang mengikuti di belakangnya, memastikan Kisya tidak jatuh di tengah keterpurukannya. Lutfi yang panik segera merapikan pakaiannya. Wajahnya penuh kegelisahan, tetapi ia tidak menunjukkan apapun kepada Jihan. Kenapa mas? Tanya Jihan lagi. Masih tidak mengerti apa yang terjadi. Kita pulang sekarang, ucap Lutfi dingin. Jihan mengernyit. Tapi kita belum selesai. Lutfi menghembuskan napas kasar. Kita lanjutkan lain kali. Sekarang pakai bajumu yang benar dan kita pergi. Tanpa menjelaskan apapun, Lutfi meninggalkan ruangan itu mengejar Kisya yang telah lebih dulu pergi. Kamu keterlaluan mas. Kurang apa aku selama ini? Sampai kamu tega menduakan aku dengan wanita lain. Teriak Kisya begitu Lutfi masuk ke dalam kamar. Kamar yang menjadi saksi bagaimana mereka merajut mimpi bersama dulu. Ya, dulu. Sebelum adanya Jihan, wanita yang saat ini juga Lutfi cintai. Sejak mencintai Jihan, rasa Lutfi pada Kisya terbagi dua. Tidak sepenuh hati mencintainya.
Rasa cinta itu tetap ada, tapi tidak seperti dulu. Karena separuhnya ada pada Jihan tentunya. Jahat memang, tapi Lutfi tidak bisa mengendalikan rasa itu dalam dirinya. Ini bukan salah Jihan sih. Perasaan ini muncul gitu aja, maafin aku. Lutfi bersimpu di lantai, berharap Kisha masih mau menerimanya sebagai suaminya. Bukan perceraian seperti kebanyakan wanita. Oke, kalau begitu antar aku ke rumahnya. Serunya dengan posisi masih membelakangi Lutfi. Lutfi terhenyak mendengar ucapannya. Untuk apa Kisha memintaku membawanya ke rumah Jihan? Apa dia ingin melabrak Jihan seperti yang sedang viral sama ini? Kalau begitu bisa gawat. Bisa rusak reputasi Jihan nantinya, batin Lutfi. Harus mencegah semua ini terjadi. Bagaimanapun dia juga mencintai Jihan. Egois memang, tapi itulah yang dia rasakan saat ini. Untuk apa Syah? Jangan salahkan dia, ini semua salahku. Jawab Lutfi memohon, berharap Kisha mengubah niatnya untuk menemui Jihan. Kisha berbalik badan dari yang tadi membelakangi, kini menatap Lutfi dengan serius. Lutfi kira dia menangis seperti perempuan kebanyakan. Ternyata dia tidak mengeluarkan air matanya sedikit pun. Membuat Lutfi jadi bertanya, apa sebenarnya yang ada di dalam hati Kisha? Apa dia tidak mencintainya lagi? Atau rasa itu terlalu sakit hingga air matanya tak sanggup lagi keluar? Aku tidak akan melukai wanita yang kau cintai itu, Mas. Tidak akan. Jangan takut aku akan melakukannya. Turuti saja. Kamu bisa pegang ucapanku. Katanya lagi, apalagi nih? Apa yang sedang dia rencanakan? Kau tidak percaya padaku? Tanyanya ulang, karena Lutfi masih belum memberikan jawaban. Bukan seperti itu. Kalau begitu bawa aku sekarang ke sana. Lutfi tak bisa menolak lagi, bagaimanapun ini salahnya. Lutfi yang mengejar Jihan dulu, dan wanita itu pun merespon. Padahal dia juga tahu saat itu Lutfi sudah beristri. Tapi godaan itu terlalu kuat hingga Lutfi pun tak bisa menangkisnya. Di perjalanan menuju rumah Jihan, tak ada satupun kata-kata yang keluar dari bibir mungil Kisha. Biasanya dia tak henti-hentinya bertanya ini dan itu. Hampir tak pernah Lutfi lihat dia diam. Tapi kali ini kenapa rasanya berbeda? Melihatnya dia membuat hati Lutfi sakit. Maafkan aku, Syah. Begitu tiba di apartemen Jihan, Lutfi agak takut memencet belnya. Takut kalau Kisha akan hilang kendali dan melukai wanita itu. Atau dia akan memperlakukan Jihan dengan buruk. Lutfi harus waspada, saat ini Kisha tak membawa ponselnya. Begitu Lutfi rasa aman, dia langsung memencet bel apartemen Jihan. Meskipun punya akses untuk masuk, tetapi Lutfi tak ingin memperkeruh keadaan. Dan membuat Kisha berpikir buruk tentangnya. Pintu terbuka, Jihan membeku di tempat saat tahu yang datang adalah Lutfi dan Kisha. Kisha, ucap Jihan gugup. Lutfi tahu dia pasti kaget dan menerka-nerka apa yang dilakukan Lutfi dengan membawa Kisha ke sini. Kisha hanya menatap Jihan polos tanpa ekspresi. Kenapa Kisha bisa begini? Biasanya senyum itu tak pernah lepas dari bibirnya. Tapi ini, bodoh. Dalam keadaan seperti ini Lutfi masih mengharapkan Kisha akan tersenyum. Di mana kepikiranmu Lutfi? Rupanya kau tahu namaku ya. Kau tidak ingin menyuruhku masuk. Sentak Kisha membuyarkan ilusi Lutfi. Iya, ayo masuk Mas Lutfi, silahkan. Ucapnya pada Lutfi dan Kisha. Di luar dugaan, Kisha langsung masuk meninggalkan Lutfi dengan Jihan. Ada apa Mas? Tanya Jihan bingung. Aku tidak tahu, intinya dia tahu hubungan kita. Apa? Lalu, aku tidak tahu, sudahlah kita masuk dulu. Lutfi langsung masuk mengikuti langkah Kisha, sedang pintu apartemen masih terbuka. Entah Jihan lupa menutupnya atau sengaja dia buka agar jika terjadi apa-apa, dia bisa meminta bantuan. Perasaan Lutfi jadi tak enak. Untuk menanyakan itu saja Lutfi tidak bisa, karena takut kalau Kisha akan marah. Kisha berdiri tepat pada foto figura mereka berdua saat Lutfi dan Jihan berlibur ke Bali dulu. Waktu itu alasan Lutfi pada Kisha karena ada tugas keluar kota. Dan dia percaya. Hati Lutfi semakin sesak melihatnya seperti itu. Kau mencintai Mas Lutfi Jihan? Tanya Kisha membuka suara. Setelah cukup lama dia diam, akhirnya dia membuka suara. Tapi pertanyaan itu justru mencabik hati Lutfi. Kisha, aku bisa jelasin semuanya. Tolong kamu dengar dulu. Jawab saja pertanyaanku. Kisha, Lutfi mencoba membujuk dirinya ini salah Lutfi. Dia yang membuatnya seperti ini. Aku sedang bertanya pada Jihan, Mas. Biarkan dia menjawabnya dulu. Iya, Mbak. Aku mencintai Mas Lutfi. Jawab Jihan pada akhirnya. Membuat Lutfi menutup matanya dalam-dalam. Hal yang dia takutkan sama ini akhirnya terjadi saat ini. Jangan panggil aku seperti itu. Kita tidak saling kenal, jadi bersikaplah sewajarnya. Dan kamu Mas, apa kamu juga mencintai Jihan? Kisha, tolong jangan begini. Mas gak sanggup.
Tolong dijawab saja, jangan membahas hal-hal ini dulu. Sergahnya dengan suara tenang namun menusuk bagi Lutfi. Iya, Mas juga mencintai Jihan dan juga kamu. Maafin Masya. Kamu mau aku maafkan? Iya, oke. Jawabnya singkat, lalu mengambil ponsel di saku gamisnya dan menghubungi seseorang. Bapak bisa masuk sekarang, kata Kisha. Siapa mereka, Sya? Saksi dan penghulu untuk menikahkan kalian. Apa? Lutfi dan Jihan sama-sama bersuara. Tentu saja dia kaget. Begitu juga dengan Jihan. Memang niat Lutfi untuk menikahinya, tapi jika begini apa dia tidak melukai Kisha? Tapi Sya, kamu ingin dimaafkan? Iya, tapi nikahi dia sekarang. Menikahi Jihan? Tanya Lutfi ulang, meskipun dia tahu kalau dirinya tidak salah dengar. Kisha meminta Lutfi menikahi Jihan, dan rasa terkejut itu juga terlihat jelas di mata wanita yang selama ini Lutfi puja selain dari Kisha. Tapi ada rasa bahagia juga di sana. Apa ucapanku kurang meyakinkan dirimu, Mas Lutfi? Ucapnya dengan suara yang tenang. Sangat tenang membuat Lutfi jadi semakin gila dibuatnya. Tapi Kisha, kamu kan masih ingin aku maafkan, bukan? Tentu Mas juga tidak lupa kalau besok jam 8 Mama akan datang dari Bandung. Iya, Lutfi ingat kalau besok Mama kandungnya akan datang untuk berkunjung. Mama sangat menyukai Kisha. Bahkan bisa dikategorikan Kisha adalah menantu terbaik bagi mamanya. Jika mamanya melihat Lutfi bertengkar dengan Kisha, pasti akan panjang ceritanya. Lutfi melirik jam yang menggantung di dinding ruang tamu Jihan. Pukul 3 dini hari. Dan Kisha meminta Lutfi menikahi wanita lain. Sekuat itukah hatinya? Lutfi tidak salah kan? Kisha mau berbagi dengan Jihan. Kisha, kamu istri terbaik di seluruh dunia. Batin Lutfi dalam hati. Mana mungkin aku lupa Kisha. Tapi apa kamu sungguh mau dimadu? Setelah pernikahan terjadi, aku bukan hanya milikmu, tapi milik Jihan juga. Tanya Lutfi memastikan. Bukan apa-apa. Lutfi hanya ingin menenangkan hatinya agar lebih mantap menikahi Jihan. Lutfi tahu Kisha sangat paham soal hukum agama. Dia pasti tahu bagaimana pahalanya menikahkan suaminya lagi. Mungkin itulah yang saat ini dia lakukan. Kisha menunduk sesaat, lalu kepalanya kembali tegak menatap Lutfi dan Jihan. Kita hidup penuh konsekuensi, Mas. Apa yang kita perbuat akan kita petik di kemudian hari. Jadi untuk saat ini, nikahi saja dia dulu. Jawabnya. Baiklah, aku akan menikahi Jihan saat ini juga. Jihan, kau punya baju yang sedikit tertutup. Pernikahan adalah momen yang sakral. Tidak baik kalau pakai pakaian yang terbuka di depan mereka. Kisha kembali membuka suara, membuat Lutfi ternyuh. Sesanggup itukah dia menyiapkan pernikahan suaminya sendiri dengan wanita lain? Ada Kisha, aku pernah jadi bintang iklan untuk pakaian muslim. Kalau begitu ayo, saya bantu kamu menyiapkan pernikahanmu. Dan untuk kamu Mas, kalau kamu tidak minum, maka langsung wudhu saja. Tapi jika kamu tadi ada menyentuh minuman itu, maka mandilah lebih dulu. Setidaknya bersihkan dulu tubuhmu dari hadas. Karena pernikahan adalah janji kamu pada Allah. Dek, Lutfi tersentak saat Kisha mengatakan demikian. Teringat kembali saat dulu Lutfi mengucapkan ijab kabul padanya setahun yang lalu. Saat itu mereka dijodohkan. Lutfi menyetujuinya karena pertama, Kisha ini sangat cantik sekali. Kedua, dia istri yang begitu patuh pada suaminya. Lutfi berjanji pada ayahnya untuk menjaganya sepenuh hati dan tidak akan pernah menyakiti hatinya. Tapi hari ini, apa yang sudah Lutfi lakukan? Apa semua ini sudah benar? Iya Kisha, Mas paham. Selain itu, Kisha langsung membawa Jihan ke kamarnya untuk mengganti baju. Sedangkan Lutfi pun akan membersihkan diri lebih dulu. Setelah selesai, Lutfi langsung bergegas kembali ke ruang tamu menemui ketiga bapak yang dibawa oleh Kisha. Beberapa saat kemudian Jihan keluar dengan balutan pakaian yang sangat tertutup. Dia terlihat begitu cantik. Dua bidadari dunia dan akhirat Lutfi berjalan bersama menghampiri dirinya. Apakah ini nyata? Lutfi punya dua wanita cantik yang sama-sama Lutfi berpoligami. Gimana penampilanku Mas? Tanya Jihan kegirangan. Lutfi refleks langsung mengangguk. Kamu cantik sekali. Puji Lutfi tanpa sadar ada Kisha di sampingnya. Dan kamu juga cantik Kisha. Ucap Lutfi kemudian. Kisha hanya tersenyum samar sekali tapi Lutfi bisa melihatnya. Sudah siapkan Pak? Ayo kita mulai acaranya. Karena sebentar lagi akan subuh. Ucap seorang bapak yang Lutfi taksir dialah penghulunya. Baik Pak. Lutfi mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas. Dan dua orang bapak yang jadi saksi mengatakan sah. Pernikahan Lutfi dengan Jihan telah sah. Kini Lutfi resmi menjadi suami Jihan secara agama. Semua proses pernikahan berjalan lancar. Sesekali Lutfi melihat ke arah Kisha yang duduk di belakang Jihan dengan ekspresi yang masih sama. Kalau pernikahannya sudah selesai, sekarang bisa kamu mendengarkan aku Mas.
Selagi ketiga bapak yang aku bawa ini masih berada di sini, ucapnya kemudian membuka suara. Iya, kenapa Kisha? Kamu ingin mengajukan syarat? Mas akan adil memberikan nafkah pada kalian berdua, baik secara batin maupun materi. Kamu tidak perlu khawatir kalau Mas akan condong pada satu sisi. Bukan Mas, aku percaya kamu mampu. Tapi maaf, aku yang tidak bisa melanjutkan pernikahan kita. Jadi aku ingin kamu mengucapkan talak padaku. Sekarang juga. Apa Kisha? Kamu bohong kan? Kamu gak benar-benar mau kita pisahkan? Kisha, kamu yang mau pernikahan ini terjadi. Sekarang kamu yang milih mundur. Ini gak adil Kisha. Ini adil untuk keutuhan rumah tangga kalian Mas. Kata Kisha. Kamu lupa syarat apa yang diberikan ayah dulu saat keluargamu meminta aku untuk mau menikah denganmu. Kisha berucap membuat Lutfi mengingat kembali momen di mana keluarganya dan keluarga Kisha berunding. Ayahnya Kisha mengatakan, kalian tahu Kisha adalah putri kesayangan saya. Bila mana dia menjadi batu sandunganmu dalam ibadah, maka ajarkan dia secara baik-baik. Nah Lutfi, karena sejatinya wanita itu bengkok, jangan dipaksa, maka dia akan patah. Pun juga jika suatu saat kau menyakiti hati dan perasaannya, konsekuensi terbesarnya maka kau harus siap kehilangan dirinya. Saya sebagai ayahnya selalu mengajarkan sikap yang tegas padanya. Ucap ayah mertua Lutfi kala itu, dan Kisha masih mengingatnya sampai sekarang. Bagaimana ini? Kalau Lutfi menuruti permintaan itu, maka Lutfi akan kehilangan Kisha. Jika Lutfi tidak menuruti, bisa saja Kisha akan membuka suara pada mama. Mas, kamu turuti saja permintaannya. Karirku jaminannya Mas. Aku gak mau dicap buruk di masyarakat. Kisha bisa nekat. Bisik Jihan pada Lutfi. Lutfi semakin bingung harus bagaimana. Di sisi lain, Lutfi memang masih begitu mencintai Kisha. Hanya sifat serakahannya saja yang masih dominan hingga menyakiti perasaan Kisha sedemikian rupa. Hal bodoh apa yang Lutfi impikan kalau Kisha akan menerima Jihan sebagai madunya? Perempuan mana yang rela melihat suaminya menikahi wanita lain? Kalaupun ada, itu pasti 1001. Dan Lutfi dengan percaya dirinya meyakini bahwa Kisha akan hidup akur dengan Jihan. Kisha, apa kamu sudah memikirkan semuanya dengan matang? Maksudku, cobalah berpikir ulang. Pernikahan kita masih bisa diselamatkan, bukan? Aku akan melakukan syarat apapun asal pernikahan kita masih bisa diselamatkan. Aku mohon Kisha. Kisha menatap Lutfi lekat, seolah ada sesuatu di balik tatapan itu. Lutfi tahu Kisha sakit. Lutfi tahu Kisha pasti patah. Ya Allah. Maaf Mas, aku tak punya hati seluas itu. Melihatmu mencumbu Jihan tadi membuatku nyaris jatuh dari bumi ini. Apalagi aku harus setiap hari menyaksikan semua itu. Enggak Mas, maka dari itu aku mohon lepaskan aku. Jangan siksa aku dalam rumah tangga yang sudah tidak bisa diperjuangkan lagi. Dan kalaupun aku bertahan, aku akan merasa sakit setiap hari. Melayanimu pun aku sudah enggan. Jadi kalau tetap dipertahankan, hanya akan memupuk dosa bagiku, bukan surga. Lutfi melirik sekilas pada ketiga bapak yang turut menyaksikan semua ini. Lutfi mengusap wajahnya kasar. Harusnya Lutfi sadar setelah menyakiti Kisha sedemikian rupa, mana mungkin dengan mudahnya dia memaafkan. Kisha Horinisa binti Abdul Malik Rashid, mulai hari ini aku melepaskan dirimu dari ikatan pernikahan kita. Aku menjatuhkan talak satu padamu, dan ketiga bapak ini menjadi saksinya. Ucap Lutfi dengan lelehan air mata menggenang di pelupuk mata, dan bisa Lutfi lihat kalau Kisha memejamkan matanya. Lutfi juga melihat ada air mata yang jatuh di sana. Aku menerima talak darimu Mas. Mulai hari ini kita bukan suami istri lagi. Bahagialah dengan pernikahan barumu. Jika kau tidak berkenan mengurus perceraian kita di pengadilan, maka aku yang akan mengurusnya. Setelah mengatakan itu, wanita cantik yang dulu hanya Lutfi saja yang bisa menikmati kecantikannya, perlahan pergi meninggalkan Lutfi dan Jihan. Ketiga bapak yang dibawanya juga pergi. Lutfi terperosok ke lantai, lututnya serasa lemas tiba-tiba. Lutfi kehilangan Kisha. Jihan menghampiri Lutfi membantu untuk berdiri. Bangun Mas. Kamu nyesel pisah sama Kisha? Kamu nyesel kita nikah? Tanyanya. Lutfi lupa kalau sekarang Jihan adalah istrinya. Rasa sesak kehilangan Kisha membuat Lutfi lupa kalau dia juga suami Jihan kini. Bukan gitu Jihan, tapi aku pikir kamu dan Kisha bisa saling menerima satu sama lain. Kamu yang sadar lebih dulu aku sudah beristri. Aku kaget kalau ternyata Kisha memutuskan mengakhiri pernikahan kami. Jihan berdecak kesal. Dapat Lutfi lihat raut wajah Jihan berubah karena Lutfi terkesan sakit saat kehilangan Kisha. Aku kan juga istrimu Mas. Kisha sendiri yang menikahkan kita kan? Jadi jangan seperti itu. Kamu telah lebih condong ke Kisha daripada aku. Dan kalau aku boleh jujur, aku lebih pengen memiliki kamu seutuhnya tanpa Kisha. Egois memang, tapi aku mencintai kamu Mas. Lutfi langsung memeluk tubuh Jihan. Lutfi harus menerima keadaan kalau sekarang istrinya adalah Jihan, bukan Kisha lagi. Meskipun terasa berat, tapi Lutfi akan mencoba pelan-pelan untuk terbiasa hidup tanpanya. Maaf Jihan,
Sudah, jangan marah lagi. Kita mulai semuanya dari nol ya. Setelah surat perpisahanku keluar, aku akan meresmikan hubungan kita. Di sisi lain, Keisha mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sepanjang jalan, hanya istighfar saja yang ia kumandangkan. Berulang kali, ia menguatkan diri sendiri menghadapi kenyataan. Dalam satu malam, pernikahannya hancur dan kini suami yang sangat ia cintai telah menjadi suami wanita lain. Bukan tanpa sebab dia melakukan semua itu. Ia takut Lutfi akan bertambah membuat dosa jika terus-menerus seperti itu pada Jihan. Ia menghentikan laju mobilnya saat sampai pada sebuah masjid. Azan subuh tadi kumandangkan. Bergegas, Keisha masuk ke dalam masjid untuk membersihkan diri dan menghadap Robnya. Ia ingin mengadu sepuas hati pada Allah yang telah menciptakan dirinya. Segala apa yang terjadi sudah menjadi garis tangan takdirnya. Dan Keisha percaya ada hikmah baik untuk dirinya dari masalah ini. Setelah selesai, cukup lama Keisha menenggelamkan wajahnya pada sapuan mukena dan tangannya. Rasanya terlalu sesak jika disimpan terlalu lama. Sebab itu, Keisha mengadukan pada Tuhannya. Nak, ibu-ibu yang sejak tadi memandang Keisha dari belakang menepuk pundaknya perlahan. Takut mengganggu jikalau Keisha sedang berdoa. Tapi ia juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada wanita di depannya ini. Keisha menoleh saat tepukan sang ibu tadi menyentuh pundaknya yang terbalut mukena. Iya bu, ujar Keisha dengan suara parau. Jelas sekali jika dia habis menangis. Apa masalahmu begitu berat hingga kau begitu khusyuknya bercerita pada Allah? Tanyanya. Rupanya sang ibu terkesima dengan cara Keisha mengungkapkan masalah dunianya pada sang pencipta. Keisha menunduk dan kembali mengusap air di sudut matanya. Lalu dia kembali mengulas senyumnya. Biarlah semua menjadi rahasia antara aku dan Allah saja bu. Baiklah kalau begitu, kamu mau kemana sepagi ini? Saya baru saja pulang dari satu tempat. Karena sudah subuh, jadi saya memutuskan untuk sholat di sini. Jawab Keisha. Ia tak ingin membuka aib rumah tangganya pada orang yang belum ia kenal. Dengan orang yang ia kenal saja, belum tentu ia akan menceritakan masalahnya. Lebih-lebih pada yang belum kenal, itu bukan sifatnya Keisha. Kamu sendirian, nak? Iya bu, ibu juga sendirian. Tanya Keisha balik. Karena jamaah di dalam masjid tak banyak dan sholat subuh sudah selesai sejak tadi. Tapi tak ada siapapun yang menghampiri ibu ini. Saya sama supir, tadi mungkin beliau sudah selesai sholat, jadi menunggu di mobil. Mau mampir ke rumah saya nak? Sepertinya kamu lelah sekali. Maaf ya bu, tapi rumah saya juga sudah dekat kok. Tolaknya dengan halus. Saat ini yang ada di dalam pikirannya ialah ingin segera membersihkan dirinya dan beristirahat. Ini pertama kalinya ia hidup dengan status yang berbeda setelah setahun menjadi istri dari seorang Lutfi Aksara. Ya sudah, saya pikir kamu habis bepergian jauh. Jika memang rumah kamu dekat, boleh saya tahu siapa nama kamu nak? Keisha bu. Saya Salamah, rumah saya ada di ujung komplek ini. Kalau kamu berkenan dan tidak sibuk, bisa kami minggu depan kamu hadir di rumah saya. Ada sedikit syukuran dan jamuan makan malam karena saya akan pergi umroh. Insya Allah bu, jika saya ada waktu luang, saya akan sempatkan diri untuk hadir. Jawab Keisha lagi. Ibu Salamah mengulas senyumnya. Setelah itu, Keisha pun pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah, Keisha masuk ke dalam kamarnya. Ia menyapu seisi kamar, bayang-bayang kenangan dirinya bersama sang suami tentu masih melekat sempurna. Bahkan kemarin pagi, saat Lutfi hendak berangkat ke kantor, Keisha masih memakaikan dasi untuknya, bersenda gurau layaknya keluarga yang harmonis. Lutfi mencium keningnya dengan lembut, hingga Keisha melepas kepergiannya untuk mencari nafkah. Tak ada tanda-tanda akan terjadi huru-hara seperti sekarang ini. Benar memang kata penulis ipar adalah maut. Kalau badai besar datang tanpa pertanda. Pagi ini status mereka sudah berbeda. Dan pukul 8 pagi nanti, mama mertuanya akan tiba di rumah mereka untuk berkunjung. Keisha menekan dadanya yang mulai terasa perih dan sakit. Berulang kali, ia mengatur napasnya agar sesak di dadanya bisa ternetralisir secara sempurna. Dia juga berulang kali menguatkan diri sendiri agar bisa menghadapi kenyataan. Setelah dirasa cukup baik, Keisha membuka lemari dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Mungkin setelah ini, ia akan bersiap untuk kembali ke yayasan, di mana yayasan itu dibangun oleh ayahnya dulu. Itu satu-satunya tempat yang bisa ia jadikan tempat berteduh, sembari mengurus anak-anak di sana. Tapi sebelum itu, ia akan menunggu kedatangan Bu Zainab, mertuanya. Bukan, mantan mertua. Setelah bersiap, bel rumah berbunyi. Keisha melirik jam yang menggantung di kamarnya, masih pukul 7.30. Apa Bu Zainab datang lebih awal? Gegas Keisha turun ke bawah untuk membukakan pintu. Keisha, Bu Zainab langsung memeluk menantunya dengan haru. Sudah lama mereka tidak bertemu, jadi rasa rindu sudahlah pasti akan memuncak. Mama,
Kisha balas memeluk mantan mertuanya, bagaimanapun Bu Zainab sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Karena dirinya pun sudah tidak punya kedua orang tua lagi. Ayah Kisha sudah meninggal 6 bulan yang lalu. Bisa dibilang saat ini harusnya Kisha hanya punya Lutfi dan keluarganya saja. Tapi apa yang terjadi? Memang di luar kendalinya sebagai manusia. Mereka saling mengurai pelukan. Bu Zainab melihat ke belakang mencari keberadaan putra sematawayangnya. Namun tidak kelihatan juga. Lutfi kemana Kisha? Udah berangkat kerja? Mas Lutfi, aku di sini mah. Saut Lutfi dari arah belakang mamanya. Laki-laki itu kini sudah rapi dengan pakaian rumahan. Kisha baru sadar kalau hubungan Jihan dan Lutfi sudah sampai sejauh itu. Pasti Lutfi sudah sering bermalam di sana dengan alasan pekerjaan. Peran Kisha menundukkan pandangannya karena bagaimanapun Lutfi bukan lagi suaminya kini. Kamu dari mana Lutfi? Aku dari supermarket mah, ini beli bahan masakan. Karena Kisha bilang bahan-bahan di dapur sudah habis. Jawab Lutfi sambil menunjukkan beberapa tentengan plastik. Rupanya dia sudah mempersiapkan semua itu. Kisha, ini bahan-bahan yang kamu perlukan. Ayo aku bantu masak, biar aku antar mama untuk beristirahat dulu. Seru Lutfi lagi. Bu Zainab tersenyum saat melihat keharmonisan rumah tangga anaknya. Sepertinya mereka kelihatan bahagia sekali. Meski Bu Zainab tak sadar kalau sejak tadi Kisha lebih banyak diam dari biasanya. Begitu mengantarkan mamanya ke kamar tamu, Lutfi langsung menyusul Kisha ke dapur. Karena memang biasanya seperti itulah hari-hari mereka. Lutfi memperlakukan Kisha dengan sangat baik. Sebab itu Kisha tak mengira kalau Lutfi akan mengkhianatinya. Lebih baik kamu duduk dan diam saja di sana mas. Ucap Kisha tanpa melihat ke arah Lutfi sama sekali. Tangannya masih sibuk berkutat dengan alat dapur. Kenapa? Kau tidak ingin aku berada di sini lagi Kisha? Setidaknya sampai mama pulang. Kita bukan suami istri lagi. Dan kamu milik orang lain sekarang. Tak baik seseorang suami bercakap-cakap pada wanita lain. Ucapnya. Hati Lutfi serasa linu mendengar ucapan Kisha. Dia seakan tertampar dengan keadaan sekarang. Dulu saat masih menjadi suami Kisha, ia tanpa segan selalu intim bicara dengan lawan jenis. Takut kehilangan Kisha, tapi malah menduakannya dengan wanita lain. Apa itu yang disebut dengan cinta? Tapi kita masih suami istri yang sah di mata negara Kisha. Tidak bisakah kamu memaafkan aku? Aku sudah memaafkan kamu. Tepat saat kamu menikahi Jihan dan menjatuhkan talak padaku. Tapi aku tidak ingin seperti ini. Sejujurnya, aku masih ingin kita mempertahankan rumah tangga kita sekali lagi. Banyak juga kan laki-laki yang punya istri 2 tapi mereka masih bisa bersama. Apa kamu tidak bisa melakukan itu? Kisha menghentikan aktivitasnya. Ia mendongak menatap mantan suaminya yang tinggi tegap itu. Jika aku yang punya suami lebih dari 1, apa kamu setuju? Mana ada istri yang punya suami lebih dari 1? Itu dosa Kisha. Lutfi kesal, seorang Kisha membicarakan poliandri. Tak masuk akal. Kemana Kisha yang lebih mengutamakan imannya selama ini? Pikir Lutfi. Kamu membicarakan halal dan haram mas. Tapi yang kamu lakukan dengan Jihan sebelum aku tahu semuanya. Apa kamu tahu kalau itu juga haram? Sudahlah, lebih baik sekarang kita fokus. Bagaimana memberitahu pada mama kalau kita sudah bukan suami istri lagi. Aku tidak ingin ada kelanjutan apa-apa setelah ini. Apalagi berpura-pura kita masih baik-baik saja. Ucapnya. Ini ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Lutfi mulai frustasi. Bagaimana setelah ini? Bagaimana dia akan menjelaskan semuanya pada mamanya? Tapi Kisha, Lutfi, bagi Bu Zainab dari pintu dapur. Sontak saja Lutfi dan Kisha melihat ke arah sana. Wanita parubaya itu menatap putranya dengan sejuta amarah yang siap meledak. Mama, tanpa komando Bu Zainab langsung masuk dan menampar Lutfi dengan kuat. Plak, kamu selingkuh, begiknya lagi. Bukan apa? Kamu mau cari pembenaran dari kesalahan kamu, ha? Apa seperti itu sifat asli kamu selama ini? Mama malu Lutfi, wanita yang nyaris sempurna seperti Kisha kamu duakan. Di mana akal pikiran kamu? Teriak Bu Zainab membabi buta. Jika diizinkan, ingin sekali ia mencekik anak yang 32 tahun lalu itu ia lahirkan ke dunia dengan bertaruh nyawa. Bagaimana bisa dia menyakiti perempuan seperti itu? Mah, aku minta maaf. Semua memang salahku, tapi aku masih mencintai Kisha, Mah. Aku tidak... Stop Lutfi, jangan katakan kamu mencintai Kisha kalau kamu sudah menyakitinya. Kamu akan menyesal karena sudah menyakiti menantu mama. Ayo Kisha. Tunggu Mah, Lutfi masih mencegah kepergian mamanya. Ia masih ingin menjelaskan kalau Kisha lah yang memintanya untuk menikahi Jihan, bukan kemauannya. Bu Zainab tak menggubris ucapan anaknya. Ia masih menyeret Kisha keluar dari sana. Sampai hati anak yang ia banggakan main curang dengan perempuan lain. Padahal istrinya masih sehat dan mampu melayaninya dengan baik. Kisha yang memaksa Lutfi menikahi Jihan, Mah.
ucap Lutfi, dan benar, Bu Zainab langsung menghentikan langkahnya. Begitu juga dengan Kisha. Wanita parubaya itu berbalik dan melihat ke arah Kisha seperti ada ribuan pertanyaan yang siap ia lontarkan. Kisha paham apa maksud mantan mertuanya, menuntut penjelasan tentunya. Iya mah, yang dikatakan Mas Lutfi benar. Kisha yang memaksa Mas Lutfi untuk menikahi wanita itu, ucapnya tanpa ekspresi sedih, apalagi menangis. Bukan ia tak mampu melakukan itu, tapi rasanya beban yang menghimpit hatinya terasa begitu sesak, sampai tak tahu harus berekspresi seperti apa. Diamnya menunjukkan betapa sakit luka yang diciptakan oleh suaminya. Tapi kenapa Kisha? Alis Bu Zainab berkerut, menandakan ia tak habis pikir dengan keputusan yang diambil oleh anak menantunya ini. Bagaimana bisa seorang istri malah menikahkan suaminya lagi dengan orang lain? Tak masuk akal dan logika rasanya. Nada Bu Zainab bergetar menahan marah sekaligus heran. Banyak alasan yang mengharuskan Kisha mengambil langkah itu mah. Pertama, tidak mungkin Kisha membiarkan Mas Lutfi menumpuk dosa setiap hari berzina dengan wanita itu. Sementara statusnya masih menjadi suami Kisha. Kedua, mereka berdua saling mencintai mah. Tak elok rasanya kalau Kisha menghalangi cinta mereka. Sebab itu Kisha memilih untuk melepaskan pernikahan ini. Apalagi yang hendak diharapkan dari hubungan kami. Jika salah satunya sudah berani membagi cintanya pada orang lain. Ucapnya, Lutfi terenyuh. Hatinya mendadak seperti dihimpit bongkahan batu besar. Rasa bersalahnya mencuat. Kenapa ia baru sadar kalau sudah melakukan sejauh itu? Tapi pernikahan kalian masih bisa diselamatkan, Kisha. Terlepas dari perbuatan Lutfi, Mama tidak membenarkan perselingkuhannya. Tapi alangkah baiknya kalau kalian mencari solusi terbaik untuk masalah ini. Mungkin saja Lutfi hanya khilaf dan bermain-main dengan wanita itu. Kenapa kamu justru menikahkan mereka? Kisha sudah menjawabnya, Mah. Apa Mama lupa pesan ayah saat Mas Lutfi hendak meminang Kisha? Bu Zainab dipaksa kembali mengingat momen 1 tahun lampau saat mereka semua akan melangsungkan ijab kabul. Ayah Kisha pernah berucap untuk menjaga putrinya sepenuh hati. Dan jika Lutfi sampai melukainya, maka Lutfi harus mengembalikan Kisha padanya. Kisha, kenapa kamu tidak memberi kesempatan untuk hubungan ini sekali lagi? Meskipun sudah ada Jihan di dalamnya, tapi rasa cintaku masih sama. Kita masih bisa hidup bersama-sama. Kamu ingin kita program kehamilan kan? Aku akan menuruti itu sekarang. Cintamu sudah tidak lagi sama, Mas. Kamu sudah membaginya dengan wanita lain. Dan jika masih dipertahankan, salah satu di antara kami akan tersakiti. Baik itu kamu sengaja ataupun tidak. Jadi Kisha mengambil jalan lain. Sudahlah, jangan berandai-andai untuk hal yang baru saja terjadi. Karena Mama sudah tahu, maka Kisha juga sekalian izin untuk kembali ke panti. Rumah ini mungkin akan ditempati oleh Jihan. Ucapnya lagi, lalu mendekati Bu Zainab dan mengambil tangan mantan mertuanya dan menciumnya. Demi Allah, selama jadi menantu Mama mertua terbaik pengganti ibu. Hubungan kita takkan berakhir meski tali pernikahan Kisha dengan Mas Lutfi sudah berakhir. Sesekali Kisha janji akan berkunjung ke Bandung untuk melepas rindu dengan Mama. Jangan benci Kisha karena sudah mengambil langkah ini. Ada hal yang tak mungkin bisa Kisha jelaskan dengan kata-kata. Tapi sebagai wanita, mungkin Mama paham bagaimana sakitnya jadi Kisha. Bu Zainab menangis sesenggukan mendengar penuturan dari Kisha. Di belahnya lembut pucuk kepala sang menantu yang kini sudah bukan jadi menantunya lagi. Niat hati ingin berkunjung dan menghabiskan waktu bersama dengan anak dan menantunya. Bu Zainab justru dikejutkan dengan kenyataan pahit yang memporak-porandakan hatinya. Jangan benci Mama juga, Kisha. Sebisa mungkin Mama memintamu bertahan, tapi Mama juga bisa merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Hanya orang-orang yang tidak pandai bersyukur yang menyakiti kamu seperti ini. Kisha pamit, Mah. Setelah mengucapkan itu, Kisha langsung naik ke lantai atas untuk mengambil koper yang sudah ia susun sejak tadi. Lutfi langsung mengejarnya, berharap Kisha masih mau berubah pikiran. Begitu sampai di kamar, Kisha langsung mengambil tas dan kopernya, dan ia geret keluar kamar. Tadi hiraukannya Lutfi yang sejak tadi mengekorinya dari belakang. Aku baru tahu kalau hanya segini saja cintamu padaku, Kisha. Ujar Lutfi, sontak kalimat itu membuat Kisha menghentikan langkahnya. Kamu pertanyakan cintaku? Iya, mana cinta yang kamu gaungkan untuk sehidup semati denganku? Aku hanya melakukan kesalahan kecil. Kenapa kamu tidak mau mengerti? Apa bintang yang meracuni pikiranmu? Kau bersamanya tadi malam kan? Apa? Kisha menatap Lutfi dengan pandangan yang sulit diartikan. Hatinya tergores dalam, tetapi ia menolak menunjukkan kelemahannya di depan pria yang telah mengkhianatinya. Apa yang baru saja Mas Lutfi katakan? Kisha mengerjitkan dahi, tak percaya dengan tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Mas, menuduh aku bersama bintang tadi malam. Sejauh itu kau prasangka Mas Lutfi terhadapku? Lutfi mengepalkan tangan, matanya menatap Kisha penuh amarah dan frustasi. Aku melihat bintang mengantarkan Kisha pulang tadi malam.
Aku tahu hubungan kalian dekat. Apa jangan-jangan sama ini ada sesuatu di antara kalian? Plak. Tangan Kisha melayang di pipi Lutfi. Tamparan itu bukan hanya bentuk amarah, tetapi juga kekecewaan yang begitu dalam. Kamu berani menuduh aku berselingkuh? Setelah apa yang kamu lakukan dengan Jihan? Setelah semua pengorbanan yang aku berikan demi mempertahankan rumah tangga ini. Dan sekarang kamu menuduhku, Mas. Astagfirullah, Mas Lutfi. Mata Kisha memerah, tangannya bergetar menahan emosi. Lutfi terdiam. Ia tahu bahwa kata-katanya barusan adalah pukulan telak bagi Kisha. Ia hanya tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini, bagaimana ia bisa mengembalikan segalanya seperti semula. Bu Zainab yang sejak tadi menyaksikan perdebatan itu merasa dadanya sesak. Dia tidak menyangka anaknya bisa sepicik itu. Lutfi, sudah cukup. Mama malu memiliki anak yang tidak tahu diri seperti kamu. Jangan pernah menuduh sesuatu tanpa bukti. Mama bisa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah di sini. Tegas Bu Zainab, matanya berkaca-kaca. Kisha menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Dia tidak mau menangis di depan pria yang sudah tidak lagi layak mendapatkan air matanya. Mulai hari ini, kamu bukan lagi bagian dari kehidupanku, Mas. Aku tidak akan kembali, tidak akan menoleh ke belakang. Kamu sudah membuat pilihan dan aku pun sudah mengambil keputusan. Kisha mengangkat dagunya dengan anggun. Dia menatap Lutfi untuk terakhir kalinya sebelum menarik koper dan berjalan menuju pintu. Lutfi merasa dadanya sesak, seakan ada sesuatu yang menghimpitnya. Dia ingin mengejar Kisha, ingin menariknya kembali, tetapi langkahnya terasa berat. Seakan dunia memaksanya untuk merasakan kehilangan yang ia ciptakan sendiri. Saat Kisha melewati ambang pintu, Bu Zaida menghampirinya dan memeluknya erat. Mama akan selalu ada untukmu, nak. Jangan ragu untuk kembali jika butuh tempat bersandar. Kisha tersenyum tipis. Terima kasih, Mah. Kisha pamit. Dan dengan langkah mantap, Kisha pergi, meninggalkan rumah yang pernah ia sebut sebagai rumahnya, meninggalkan kenangan, meninggalkan luka yang akan ia sembuhkan dengan waktu. Lutfi jatuh terduduk di lantai, menatap punggung Kisha yang semakin menjauh. Hatinya terasa hampa. Ia baru menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga, namun sayangnya semua sudah terlambat. Kisha kini mulai menjalani hari-harinya dengan lebih baik. Setelah seminggu berlalu, ia merasa sedikit lebih tenang. Meskipun luka di hatinya masih ada, ia berusaha untuk bangkit dan menjalani kehidupan yang baru. Pagi itu ia memutuskan untuk memenuhi undangan Bu Salamah yang seminggu lalu memberinya ajakan untuk datang ke rumahnya. Meskipun ragu, Kisha tahu ini bisa jadi kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang baru dan mungkin membuka peluang untuk melangkah lebih jauh. Di rumah Bu Salamah, suasana terasa hangat. Bu Salamah menyambut Kisha dengan senyuman hangat dan langsung mengajaknya duduk di ruang tamu. Rumahnya sederhana, namun terasa sangat nyaman. Kisha merasa sedikit canggung, tetapi Bu Salamah yang ramah membuatnya merasa lebih diterima. Kisha, saya ingin kalian saling kenal, ujar Bu Salamah mata berbinar. Anakku Adam, seorang guru madrasah. Mungkin kalian bisa menjadi teman baik. Kisha menoleh dan melihat seorang pria muda yang sedang duduk di sudut ruang tamu, tampaknya sedang membaca sebuah buku. Adam, begitu ia menatapnya, Kisha merasa sedikit terkejut. Pria itu tampan, dengan hidung mancung dan wajah yang jelas memiliki keturunan Timur Tengah. Penampilannya sangat mencuri perhatian, namun yang lebih mencolok adalah cara Adam menatapnya dengan senyum yang ramah dan hangat. Adam tidak berbicara banyak, tetapi sikapnya yang rendah hati dan penyayang itu langsung terasa. Saya senang bisa bertemu denganmu, Kisha, kata Adam, suaranya tenang dan penuh kesopanan. Kisha sedikit ragu. Terima kasih, saya juga senang bisa bertemu. Adam adalah sosok yang sangat berbeda dari yang pernah ia temui. Dia seorang pria yang sederhana, namun memiliki banyak pengetahuan agama. Dan lebih penting lagi, ia sangat menghormati ibunya, Salamah, yang jelas terlihat sangat bangga padanya. Meskipun gaji Adam sebagai guru madrasah tidak besar, Bu Salamah dengan bangga menyebutkan bahwa Adam adalah seorang pria yang sangat baik hati dan berbudi pekerti. Namun, meski tertarik dengan sikap baik Adam, Kisha merasa sulit membuka hatinya lagi setelah apa yang telah terjadi. Ia merasa belum siap untuk memikirkan hubungan baru. Adam yang menyadari ketidaknyamanan Kisha tidak memaksa dan hanya membiarkan pertemuan itu berjalan dengan santai, tanpa ada tekanan. Beberapa hari setelahnya, Kisha mendapat kabar dari temannya Bintang. Ternyata Bintang menikah dengan seorang wanita lulusan Universitas Al-Azhar, Kairo, Arab Saudi, yang bernama Nailul. Nailul bukan hanya cantik, tetapi juga sangat baik hati dan memiliki kecerdasan yang tak kalah dengan Kisha. Mendengar kabar ini, Kisha merasa sangat bahagia. Teman baik yang selalu ada untuknya kini telah menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan itu membuat Kisha merasa lega, seakan ada sebuah beban yang terangkat. Di hari pernikahan Bintang dan Nailul, Kisha memutuskan untuk datang. Ia ingin memberikan selamat sekaligus merayakan kebahagiaan temannya.
Ketika tiba di tempat acara, Kisha merasa sedikit canggung, tapi Bintang dan Nailul menyambutnya dengan senyum lebar. Mereka sangat bahagia bisa melihat Kisha di sana. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika Kisha berpapasan dengan Adam di acara itu. Ternyata Adam adalah teman dekat Nailul. Adam dan Nailul sudah saling mengenal sejak lama. Sejak keduanya berkuliah di Kairo, bahkan mereka sering berbicara tentang masa depan dan tentang nilai-nilai agama yang mereka pegang bersama. Kisha tidak menyangka bahwa Adam juga lulusan Kairo. Pekerjaannya sekarang membuktikan bahwa ia rendah hati. Bahkan ibunya kala itu tak sekalipun menyebutkan bahwa Adam adalah lulusan terbaik dari luar negeri. Dia juga tak menyangka akan bertemu lagi dengan Adam di sini. Kisha, apa kabar? Adam menyapa dengan senyum hangat, sama seperti pertama kali mereka bertemu di rumah Bu Salamah. Baik, terima kasih. Jawab Kisha dengan senyum kecil, masih merasa sedikit terkejut. Selama acara, Bintang dan Nailul mulai berbicara tentang betapa cocoknya Kisha dan Adam. Mereka berdua percaya bahwa Kisha dan Adam memiliki banyak kesamaan, baik dari segi agama, kepribadian, dan sikap mereka yang baik hati. Bintang dan Nailul mencoba merencanakan beberapa kesempatan untuk membuat Kisha dan Adam lebih mengenal satu sama lain. Kisha, aku pikir kalian berdua bisa saling belajar banyak. Adam sangat paham agama dan kamu juga begitu. Aku rasa kalian sangat cocok, ujar Bintang dengan antusias. Nailul pun menambahkan, kalian berdua memiliki hati yang baik dan aku yakin jika ada kesempatan kalian bisa membangun sesuatu yang baik bersama. Kisha hanya terdiam merasa bingung. Dia menghargai niat baik teman-temannya, namun hatinya masih belum siap untuk membuka pintu itu lagi. Meski demikian, ia merasa sedikit nyaman dengan kehadiran Adam yang tidak memaksanya untuk berbuat lebih, dan dengan sikapnya yang sangat baik dan penuh perhatian. Setelah 6 bulan berkenalan dan melalui berbagai momen kebersamaan, kedekatan antara Kisha dan Adam semakin terasa nyata. Setiap kali mereka bersama, baik di acara sosial maupun dalam kegiatan sehari-hari, perasaan mereka semakin mendalam. Momen-momen kecil seperti saat mereka melakukan penggalangan dana untuk anak-anak pinggiran yang hidup di kolong jembatan semakin mempererat ikatan mereka. Kisha selalu terkesan melihat Adam yang begitu perhatian dan penyayang pada anak-anak tersebut. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Adam berbicara dengan lembut dan dengan penuh kasih sayang kepada mereka. Setiap kali Adam tersenyum, hati Kisha terasa hangat seperti ada sesuatu yang menenangkan dirinya. Dalam hati, ia mulai merasa yakin bahwa Adam adalah pria yang baik, yang bisa dipercaya dan diandalkan. Namun meski perasaannya mulai tumbuh, Kisha masih merasa ragu. Ia masih teringat akan masa kelamnya, statusnya sebagai seorang janda, dan segala yang pernah ia alami. Bagaimana bisa seorang pria seperti Adam, pria yang tampan, pintar, dan penuh kasih, memilihnya? Kisha takut jika harapannya terlalu tinggi. Dia takut akan sakit lagi jika nantinya Adam meninggalkannya begitu saja. Oleh karena itu, ia memilih untuk menjaga jarak dan membatasi perasaannya. Namun Adam tidak begitu saja mundur. Dia melihat Kisha bukan hanya dari statusnya, melainkan dari siapa dirinya sebagai seorang perempuan yang kuat. Penuh kasih dan berhati mulia, Adam sudah mengetahui masa lalu Kisha, segala yang terjadi, namun itu semua tidak mengubah pandangannya. Baginya masa lalu bukanlah hal yang harus dihukum, melainkan sesuatu yang bisa menjadi pelajaran untuk masa depan yang lebih baik. Suatu malam setelah melakukan kegiatan sosial bersama Bintang dan Nailul, mereka duduk bersama di sebuah kedai kopi sederhana, menikmati suasana yang tenang. Adam menatap Kisha dengan serius, matanya penuh ketulusan. Kisha, kata Adam lembut, aku tahu banyak tentangmu. Aku tahu masa lalu yang kamu lewati dan aku ingin kamu tahu. Itu tidak akan pernah menjadi halangan bagiku. Kamu perempuan yang luar biasa dan aku ingin menjadikanmu bagian dari hidupku. Kisha terdiam, hatinya berdebar. Ada sesuatu yang hangat mengalir dalam dirinya, namun juga rasa takut yang masih menggelora. Adam melanjutkan, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, Kisha. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu. Aku hanya peduli dengan masa depan kita. Kisha menatap Adam, matanya mulai berkaca-kaca. Tiba-tiba semua ketakutannya mulai mereda. Adam tidak memandangnya dengan pandangan penuh kasihan, melainkan dengan rasa cinta dan penerimaan. Ia tahu meski berat untuk membuka hati kembali setelah segala yang terjadi. Tapi di hadapan Adam, Kisha merasa ada harapan baru yang datang. Kisha terdiam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku takut Adam, takut kalau aku salah lagi. Adam tersenyum dan menggenggam tangan Kisha dengan lembut. Tidak ada yang sempurna, Kisha, tapi aku janji akan selalu ada untukmu. Di saat itu Kisha merasa seperti semua dinding yang sama ini ia bangun perlahan runtuh. Ia merasakan kenyamanan, ketenangan, dan harapan untuk masa depan. Beberapa minggu kemudian, dengan dukungan dari Bu Salamah dan juga Bintang serta Nailul,
Adam akhirnya memutuskan untuk menikahi Kisha. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi Kisha selain mengetahui bahwa ada seseorang yang menerima dirinya apa adanya. Masa lalu, kesalahan dan semua. Adam mengajaknya untuk memulai kehidupan baru bersama, untuk membangun keluarga yang penuh kasih dan pengertian. Setelah pernikahan mereka, hidup Kisha dan Adam terasa begitu indah dan penuh berkah. Seiring berjalannya waktu, segala rezeki mengalir deras dalam kehidupan mereka, baik dalam bentuk materi, kebahagiaan, maupun ketenangan hati. Mereka merasa sangat bersyukur dengan apa yang mereka miliki, dan lebih dari itu, mereka semakin merasa lengkap dengan hadirnya seorang anak yang tengah dikandung oleh Kisha. Kehidupan mereka yang sebelumnya penuh dengan keraguan dan masa lalu yang kelam, kini berubah menjadi sesuatu yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Adam yang kini menjadi seorang suami dan calon ayah, semakin menunjukkan dedikasi dan tanggung jawabnya dalam mendampingi Kisha. Ia bekerja dengan lebih giat, tetapi tidak pernah lupa meluangkan waktu untuk Kisha dan calon buah hati mereka. Kisha yang dulu merasa takut dan ragu untuk membuka hati, kini merasa tenang dan penuh cinta. Ia merasa dihargai, dicintai, dan dihormati oleh Adam yang selalu mengutamakan kebahagiaannya. Kehamilannya membawa kebahagiaan tersendiri bagi keduanya. Setiap detik yang mereka jalani bersama, mereka rasakan dengan penuh syukur dan cinta. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh damai, saling mendukung dan memberi semangat. Dalam setiap doa mereka, ada harapan besar untuk masa depan yang penuh berkah. Mereka merasa diberkahi dengan hadirnya anak dalam hidup mereka yang semakin mempererat hubungan mereka. Seiring berjalannya waktu, Kisha mulai terbiasa dengan sebutan baru yang diberikan oleh Adam, yaitu Umi, dan ia merasakan betapa indahnya menjadi ibu. Adam pun dengan bangga menyebut dirinya sebagai Abi, dan ia merasa sangat bersyukur bisa menjadi suami dan calon ayah yang baik. Kehidupan mereka semakin lengkap dengan kebahagiaan yang terus mengalir. Mereka tidak hanya membangun keluarga yang penuh cinta, tetapi juga saling mendukung dalam segala hal. Dalam suka dan duka, mereka tetap bersama, menjalani hidup sebagai Umi dan Abi dengan penuh rasa syukur. Dan bersama-sama mereka menantikan kelahiran buah hati mereka yang akan menjadi pelengkap kebahagiaan mereka yang tak terhingga. Tamat. Pesan moral, cinta tumbuh dengan waktu. Terkadang rasa cinta tidak langsung muncul, tetapi tumbuh seiring berjalannya waktu. Kita mungkin tidak menyukai sesuatu atau seseorang pada awalnya, namun dengan kesabaran, kita bisa menemukan keindahan yang tak terlihat sebelumnya. Jangan menilai sebelum memahami. Keengganan seringkali muncul karena penilaian yang terburu-buru atau ketidakpahaman. Hanya dengan memberi kesempatan untuk memahami lebih dalam, kita bisa melihat hal-hal positif yang tidak terlihat di awal.